Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 UIN Sultanah Narasya Loksmawe akan mempresentasikan materi dari mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Lisa SSI MPD. Pada video ini kita akan mempelajari materi sifat urutan pada bilangan real yang merupakan bagian sistem bilangan real, tepatnya pada teorema 8, di mana nantinya kita akan membahas pengertian sifat urutan pada bilangan real, definisi atau aksioma yang mendasari urutan pada bilangan real, serta pembuktian teorema 8. Selain itu, kami juga menyiapkan contoh soal dan latihan soal supaya teman-teman semua bisa lebih memahami materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, di mana kami beranggotakan 5 orang. Dengan saya, Rizky Amelia Putri Boru Gajah, dan kemudian rekan-rekan saya ada Yuda Dwi Alfiansa, Shelsa Bila, Sukma Pratiwi, dan yang terakhir Solistianingrum. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Sini saya akan menjelaskan pengertian sifat urutan dalam bilangan real. Nah, jadi dalam bilangan real itu tidak hanya memiliki sifat aljabar seperti tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif, tetapi juga memiliki sifat urutan. Nah, maksud dari sifat urutan ini yaitu adalah pada himpunan bilangan real itu terdapat hubungan lebih kecil dari dan lebih besar dari yang berlaku dengan berdasarkan aturan tertentu. Dengan begitu, adanya sifat urutan ini, kita juga dapat membandingkan dengan dua bilangan real untuk menentukan mana yang lebih kecil atau lebih besar. Nah, sifat urutan ini juga sangat membantu dalam memahami konsep kepositifan bilangan serta ketidaksamaan atau inequality. Di sini saya akan menjelaskan definisi 2.5.1, di mana definisi ini berisi tentang aksioma bilangan positif. Aksioma bilangan positif di dalam bilangan real pada teorema 8 ini adalah adanya subhimpunan bilangan positif P bagian R yang tertutup terhadap kedua operasi pada bilangan real. Hal ini berarti untuk setiap X dan Y elemen P berlaku X ditambah Y elemen P dan X dikali Y elemen P. Definisi yang kedua yaitu definisi 2.5.2, di mana definisi ini berisi tentang aksioma sifat trikotomi. Aksioma sifat trikotomi ini ada 3, yaitu di mana jika A elemen bilangan real, maka berlaku satu dari 3 hal berikut, yaitu A elemen P atau A sama dengan 0 atau negatif A sama elemen P. Kemudian definisi yang ketiga yaitu sifat urutan. Berkenaan dengan dua aksioma, di mana aksioma yang pertama itu bilangan positif dan yang kedua ada aksioma sifat trikotomi pada bilangan real, maka pada bagian ini akan diperkenalkan definisi beberapa bilangan dan notasi urutan pada bilangan real. Yang pertama, dalam notasi himpunan ada A elemen P. Nama bilangannya adalah A bilangan real positif. Dalam notasi urutan, A itu lebih besar dari 0. Mengapa bisa A lebih besar dari 0? Karena jika A itu elemen P dan A itu bilangan real positif, maka bilangan A itu akan terletak di kanan dari bilangan 0 itu. Maka A itu akan menjadi lebih besar dari 0. Yang kedua, negatif A elemen P. Nama bilangannya A bilangan real negatif. A lebih kecil dari 0. Sama dengan yang pertama tadi, di mana ini negatif A elemen P dan A bilangan real negatif, maka posisi bilangan A itu ada di sebelah kiri 0. Maka menjadi A lebih kecil dari 0. Yang ketiga, A elemen P gabung 0. Nama bilangannya A bilangan real tak negatif. Jika ini, kenapa bisa A elemen P lebih gabung 0, maka A bilangan real tak negatif, maka A berada di kanan 0, namun A itu juga termasuk bilangan 0. Kemudian yang terakhir ada negatif A elemen P gabung 0, di mana nama bilangannya ada A bilangan real tak positif. Dalam notasi urutan A lebih kecil atau sama dengan 0. Maka yang ini adalah kebalikannya, di mana A tak
positif, maka A itu lebih kecil dari 0 dengan 0 juga sebagai bilangan dari A. Kemudian ada definisi 2.5.4, di mana definisi ini berisi diberikan A dan B elemen bilangan real. Yang pertama, jika A dikurang B elemen P, maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Yang B, jika A dikurang B elemen P gabung 0, maka ditulis A lebih besar atau sama dengan B atau B lebih kecil atau sama dengan A. Sifat trikotomi di atas berakibat bahwa untuk A dan B elemen real memenuhi tepat satu kondisi, di mana kondisi tersebut dari trikotomi itu ada A lebih besar dari B, A sama dengan B, dan A lebih kecil dari B. Selanjutnya, jika A lebih kecil atau sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, maka A sama dengan B jika B lebih besar dari A dan lebih kecil dari C. Maka artinya bahwa A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Teorema 8 dari sifat urutan pada bilangan real. Pada teorema ini diberikan 3 pernyataan, yaitu pernyataan A, B, dan C dengan A, B, C elemen bilangan real. Yuk simak pembuktian dari 3 pernyataan ini. Pernyataan yang A bunyinya, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Di sini diketahui bahwa A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Berdasarkan definisi urutan pada bilangan real, pernyataan A lebih besar dari B itu artinya A kurang B elemen P, dan B lebih besar dari C artinya B kurang C elemen P, di mana P ini itu adalah himpunan bilangan real positif. Karena himpunan P tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka kita mempunyai bentuk dalam kurung A kurang B tambah dalam kurung B kurang C elemen P. Dengan menyederhanakan ruas kiri tadi, diperolehlah bahwasannya hasil dari A kurang B tambah B kurang C itu adalah A kurang C. Kemudian kita sekarang mempunyai bentuk baru, yaitu A kurang C elemen P. Oleh karena itu, berdasarkan definisi urutan pada bilangan real, dapat disimpulkan bahwasannya A kurang C elemen P ini adalah A lebih besar dari C. Dengan demikian, pernyataan A terbukti. Kemudian kita akan masuk ke poin B, menjelaskan sifat trikotomi untuk selisih A kurang B. Berdasarkan sifat trikotomi definisi 2.5.2 untuk bilangan real A dan B, tepat satu dari 3 kemungkinan ini yang terjadi. 1. A kurang B anggota P artinya A kurang B positif. 2. A kurang B sama dengan 0. 3. Minus buka kurung A kurang B tutup kurung sama dengan B kurang A anggota bilangan P. Artinya B kurang A positif. Maksudnya adalah sifat trikotomi menyatakan bahwa selisih dua bilangan tidak bisa sekaligus positif, 0, dan negatif. Hanya satu yang benar. Dari penjelasan ini kita menyimpulkan bahwa dari ketiga kemungkinan dalam sifat trikotomi bagian B ini, maka hanya akan terjadi satu kemungkinan yang tepat. Dalam konteks ini, jika A kurang B positif, berarti A lebih besar dari B. Kemudian, jika A kurang B sama dengan 0, berarti nilai A sama dengan B itu sama. Dan jika B dikurang A positif, berarti B lebih besar dari A. Selanjutnya, kita akan membuktikan pernyataan C dari teorema 8. Di sini bunyinya, jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka A sama dengan B. Dari soal diketahui bahwa A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A. Di sini kita mau menunjukkan bahwa kondisi ini itu mengakibatkan si A ini sama dengan B. Nah, di sini kita buktikan, andaikan saja A itu tidak sama dengan B, maka berdasarkan sifat trikotomi pada bilangan real hanya ada dua kemungkinan nih, yaitu A lebih besar B atau A lebih kecil B. Jika A lebih besar dari B, maka pernyataan ini bertentangan dengan hipotesis bahwa B itu lebih besar sama dengan A.
Sebaliknya, jika A lebih kecil dari B, maka pernyataan ini bertentangan dengan hipotesis bahwa A itu lebih besar sama dengan B. Karena kedua kemungkinan tadi itu menghasilkan kontradiksi, maka asumsi bahwa A tidak sama dengan B tidak benar. Oleh karena itu, haruslah A itu sama dengan B. Dengan demikian, pernyataan kita tadi bahwasannya A lebih besar dari B dan B lebih besar dari A, maka terbukti A sama dengan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yang dimana soalnya tunjukkan bahwa jika 0 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari B, dan 0 lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari D, maka 0 lebih kecil dari AC dan AC lebih kecil dari BD. Nah, penyelesaiannya jadi mana diketahui bahwa 0 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari B. Berdasarkan sesuai definisi, A lebih kecil dari B, maka B kurang A anggota bilangan positif. Nah, maksudnya di sini berdasarkan definisi keberurutan. Hal ini berarti bahwa A dan B merupakan bilangan positif, serta selisih B dikurangin A juga merupakan bilangan positif. Begitu juga 0 lebih kecil dari A, itu kan pernyataannya kan ada 0 lebih kecil dari A, maka A anggota bilangan positif. Ya jelas yang kenapa 0 lebih kecil dari A, berarti A itu dimana di atas 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti otomatis A itu anggota bilangan positif. Begitu juga, dan 0 lebih kecil dari B, maka B anggota bilangan positif. Nah, selanjutnya, yang dimana 0 lebih kecil dari C, dan C lebih kecil dari D. Sesuai definisi, C lebih kecil dari D, maka D kurang C anggota bilangan positif. Nah, berdasarkan definisi keberurutan, hal ini berarti bahwa C dan D merupakan bilangan positif. Nah, serta selisih D kurang C juga merupakan bilangan positif, sama kayak tadi. Nah, begitu juga 0 lebih kecil dari C, maka C anggota bilangan positif. Dan 0 lebih kecil dari D, maka D anggota bilangan positif. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa berlaku 0 lebih kecil dari AC dan AC lebih kecil dari BD. Atau akan ditunjukkan bahwa berlaku AC itu anggota bilangan positif dan BD kurang AC anggota bilangan positif. Nah, coba perhatikan sekarang. Tadi kan kita ingin membuktikan bahwa AC lebih kecil dari BD. Jadi, menurut definisi sifat keberurutan, ini artinya dengan BD kurang AC adalah bilangan positif. Jadi masalahnya di sini, BD kurang AC kan belum langsung terlihat positif, ya kan? Nah, disinilah kita memecah BD kurang AC menjadi bagian-bagian yang pasti positif. Jadi, kenapa nih muncul B kurang A kali D? Gitu. Pasti bertanya-tanya. Jadi, logikanya gini, kita tahu dari soal bahwa A lebih kecil dari B. Jadi, artinya selisih B kurang A adalah bilangan positif. Jadi kita juga tahu bahwa D adalah bilangan positif, kayak pernyataan di atas yang di awal tadi. Nah, jadi sifat penting itu bahwa bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya pasti positif. Maka B kurang A dikali D pasti bilangan positif. Lalu kita jabarkanlah menjadi B kurang A dikali D sama dengan BD kurang AD. Jadi, alasan muncul B kurang A dikali D adalah karena kita ingin mendapatkan bentuk BD dan kita tahu bahwa B kurang A serta D itu positif, sehingga hasil kalinya pasti positif. Sehingga BD kurang AD anggota bilangan positif. Itu menjadi persamaan pertama.
Nah, sama seperti persamaan 1 yang dimana D kurang C dikali A anggota bilangan positif. Kenapa muncul D kurang C dikali A? Nah, jadi kan kita tahu dari soal bahwa C lebih kecil dari D. Artinya selisih D kurang C adalah bilangan positif. Kita juga tahu bahwa A adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif dikali bilangan positif pasti tetap positif. Maka D kurang C dikali A pasti bilangan positif. Kenapa harus A? Gitu kan pertanyaannya. Nah, di sini kenapa kita kalikan dengan A? Karena kita ingin mendapatkan bentuk AC. Dan kita tahu bahwa D kurang C serta A itu positif. Jadi, D kurang C kali A anggota bilangan positif, sehingga AD kurang AC anggota bilangan positif. Itu menjadi persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua diperoleh BD kurang AD ditambah AD kurang AC anggota bilangan positif. Sehingga hasilnya BD kurang AC anggota bilangan positif. Maka AC lebih kecil daripada BD. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuktikan bahwa AC anggota bilangan positif. Nah, coba perhatikan dari pernyataan awal di atas bahwa A anggota bilangan positif. Begitu juga dengan C anggota bilangan positif. Maka A dikali C pasti anggota bilangan positif. Kenapa? Positif dikali positif pasti hasilnya positif. Maka AC anggota bilangan positif. Dengan demikian, 0 lebih kecil dari AC. Jadi terbukti dengan demikian maka berlaku bahwa 0 lebih kecil dari AC dan AC lebih kecil dari BD. Nah, selanjutnya latihan soal yang dimana teman-teman dapat mengerjakan soal berikut ini, yaitu jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil atau sama dengan D, maka A tambah C lebih kecil B tambah D. Terima kasih banyak sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu proses belajar teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tinggalkan saran dan masukan di kolom komentar agar kami bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.